Baiklah, untuk partai ini kita akan lanjutkan untuk pembahasan kita yang partai sebelumnya itu kita sudah sampai pada soal nomor 27. Nah, saat ini kita akan masuk ke soal nomor 28. Suatu kubus mempunyai panjang sisinya 2 cm. Jadi ada kubus ya. Ada kubus itu, ini panjang sisinya itu 2 cm ya, ini 2. Kemudian berat kubus per centimeter kubik per centimeter ya, ini per centimeter kubik harusnya ya, per centimeter kubik itu adalah 1 gram. Jika panjang sisi kubus diperbesar 2 kali, maka berat kubus setelah diperbesar adalah, nah ini jadi kita akan hitung volume dari volume kubus itu adalah karena sisinya 2 cm, maka 2 pangkat 3 atau sama dengan 8 cm kubik. Sehingga berat kubus sebelum diperbesar itu sama dengan 1 dikali 8 ya, sama dengan 8 gram. Nah, untuk selanjutnya volume kubus setelah diperbesar ya, yaitu V sama dengan, kalau ini volume, jadi panjang sisinya itu diperbesar 2 kali, maka karena panjang sisinya itu ada sisi yang mendatar ini, kemudian yang ke belakang dan yang ke atas, berarti ada 3 bagian sisi yang sejajar, saling sejajar. Atau karena volume kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi, karena setiap sisi diperbesar 2 kali, maka volumenya setelah diperbesar itu yaitu sisi pangkat 3 dikalikan dengan perbesarannya itu juga pangkatkan 3, karena perbesarannya perbesarannya itu mengikuti dari sisinya ya, sisi kali sisi kali sisi, berarti perbesarannya perbesaran kali perbesarannya, ini juga pangkat 3. Sehingga ini ada diperbesar 2 kali, berarti ini 2 pangkat 3 dikalikan dengan K, yaitu berbesar 2 kali, berarti 2 pangkat 3 juga, sehingga sama dengan 8 dikali 8 sama dengan 64 cm kubik. Sehingga beratnya itu sama dengan 1 dikali 64 gram ya, gram. Jadi ada 64 gram. Baik, di sini belum ada ya. Ini harusnya 64 gram. Jadi ini saya buat yang E ya, yaitu 64 gram.
Di jawabannya ini ya. Oke. Untuk berikutnya, soal berikutnya nomor 29. Perhatikan gambar prisma trapesium siku-siku berikut ya. Ini adalah trapesium yang alasnya berbentuk maksudnya prisma yang alasnya berbentuk trapesium. Yang ditanyakan adalah luas seluruh permukaan prisma. Nah, luas permukaan prisma itu ya, luas permukaan prisma. Ya, luas permukaan prisma ya, itu kan L sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi ya, tinggi prisma. Nah, sekarang di sini trapesiumnya ini kan trapesium siku-siku ini 12, kemudian di sini ada 6 dan ini 10 gitu ya. Berarti kalau ini kita buat garis tinggi, maka di sini 6 ya, 6, ini juga 6. Kemudian karena ini 10 gitu, 6 10, maka dengan menggunakan triple Pythagoras, tinggi trapesiumnya itu sama dengan 8 gitu ya. Ya, jadi menggunakan triple Pythagoras. Sehingga luas alasnya, luas alas itu berarti 2 dikali luas alasnya trapesium, yaitu alas yaitu 12 ditambah dengan sisi atasnya 6 dikalikan dengan tingginya 8, kemudian dibagi 2, ditambah kelilingnya itu 12 tambah 10 ditambah 6 ditambah 8 kalikan tinggi prisma ini 20 ya, dikali 20, sehingga diperoleh ya, L-nya sama dengan ini bisa habis ya, 18 kali 8 kali 8 ditambah ini 10 36 dikali 20 disama dengan ini 4 6 8 berarti 144 ditambah 360 disama dengan 600 betul ini ya, ini 400 jadi 405 504 cm persegi. Ini tidak ada.
36 dikali 20 yaitu 720, sehingga luasnya ya ini 4 ya, kemudian 2 ini 6, kemudian 864 ya. Jadi ini ya, jawabannya adalah D. Baik, kita akan lanjut lagi soal berikutnya. Perhatikan gambar. Tempat sampah berbentuk tabung dan tutupnya berbentuk setengah bola ya, seperti tampak pada gambar. Luas seluruh permukaan tempat sampah tersebut adalah, nah berarti ini luasnya. Jadi luas benda itu sama dengan ini alasnya nih ya, luas alas yaitu lingkaran, luas lingkaran ditambah luas selimut tabung ditambah luas setengah bola ya. Jadi ini karena ini 27, di sini 20, maka tentunya dari sini itu adalah 7, artinya R-nya sama dengan 7 ya. Ya, jadi kan ini pi R kuadrat ditambah luas selimut tabung itu keliling alas kali tinggi, yaitu 2 pi R kali T. Dan luas tengah bola itu adalah 2 pi R kuadrat. Hingga ini pi R kuadrat, 2 pi R kuadrat berarti kalau ditambahkan jadi 3 ya. 3 pi R kuadrat ditambah 2 pi R T. Nah, sebenarnya ini juga bisa disederhanakan lagi, yaitu P-nya keluar, R-nya juga keluar, kemudian ditambah 3R ditambah 2T. Nah, sehingga akan diperoleh 22/7 kali 7 ya, dikali 3 kali 7 ditambah 2 dikali 20 ya. Dicoret-coret berarti 22 dikali ini 21 ditambah 40 yaitu 61. Nah, hasilnya ini secara apa ya, kita misalkan tidak mau menghitung, ini satuannya itu 2, di sini satuannya 1, maka kalau dikalikan maka nanti satuannya itu 2. Nah, yang 2 itu hanya C. Nah, mudah-mudahan ini betul ya, C ya. Akan kita hitung 22 kali 61 ya, 22 kali 61 yaitu 1, 3, 4, 2. Nah, benar ya. Betul sekali. Jadi jawabannya C ya. Jadi kalau sudah seperti ini kita bisa aja ya. Oh, satuannya 2 dikali satuannya 1, berarti satuannya adalah 2. Nah, di sini yang 2 itu hanya C. Nah, gitu. Mana? Mudah-mudahan paham ya. Saya lanjut lagi. Ini perhatikan diagram dan pernyataan berikut. Produksi sayur-sayuran menurut jenis sayuran di DKI Jakarta tahun 2014 sampai 2018 dalam ton ya. Di sini yang warna biru ini untuk bayam, warna oranye ini kangkung, warna abu-abu itu mana ini ya, ketimun ya, timun, kemudian
Ini warna ungu terong gitu ya. Nah, pernyataannya hasil produksi sayuran sawi adalah terbanyak kedua di tahun 2017. 2017 itu di sini sawi itu warna kuning, ya, warna kuning di sini. Nah, ini nomor 3 dari atas, berarti kalau nomor kedua, terbanyak kedua itu salah, ya, salah. Nomor 1 salah, berarti ini salah ini ya. Berarti nomor 2 harusnya betul. Jumlah hasil produksi sayuran tertinggi terjadi pada tahun 2015. 2015, oke, ini tertinggi ya. Semuanya tertinggi ini. Ini tertinggi, ini tertinggi, ini tertinggi. Nah, jadi betul ya. Dan nomor 3. Nomor 3 ini apakah betul atau tidak ya? Hasil produksi sayuran bayam selalu lebih tinggi dari sayuran sawi. Bayam itu biru. Ternyata di tahun 2014 ini di bawahnya sawi, berarti ini tidak betul ya. Karena kan ini selalu ya, dan ini di bawahnya. Ini salah. Hasil produksi sayuran terong selalu paling rendah, terong nih. Nah, terong itu ungu. Ini selalu paling rendah. Ya, karena di bawah sendiri terusnya, jadi ini betul, berarti 2 dan 4. Oke, seperti itu. Ini hanya membaca grafik ya, membaca grafik. Ayo lanjut. Nomor 32. Berikut adalah diagram batang hasil panen padi suatu daerah. Diberikan pernyataan. Nah, rata-rata hasil panen adalah selama 5 tahun adalah 6,3 ton. Baik, ini kita akan ini ada 6 ton, ini 3 ton, yang ini 9 ton, ini 4 ton, di sini berapa ini 11 ton. Ya. Rata-rata, berarti ini kita tambahkan ya rata-ratanya. 6 tambah 3 tambah 9 tambah 4 tambah 11 dibagi 1, 2, 3, 4, 5 ya. 9, 18, 18, 22, 22, 23, 33 33 dibagi 5 sama dengan 6,6 ya, 6,6 ton. Nah, kalau ini kan 6,3 berarti nomor 1 salah. Nah, kalau nomor 1 salah berarti ini salah. Nah, berarti nomor 3 ini pasti betul, berarti kita tinggal cari nomor 2 atau 4. Rata-rata hasil panen 2 tahun pertama lebih kecil dibanding 2 tahun terakhir. 2 tahun pertama dan 2 tahun terakhir, berarti nomor 2 ya. 2 tahun pertama ya, 2 tahun pertama itu 6 tambah 3 bagi 2 yaitu 4,5. Kalau 2 tahun terakhir itu berarti 4 ditambah 11 bagi 2 yaitu 7,5. Rata-rata hasil panen 2 tahun pertama lebih kecil dibanding 2 tahun terakhir ya. Betul ya. Nah, jadi betul, nomor 2 ini betul. Kalau nomor 2 betul berarti nomor 3 ini kelihatan nomor 3 betul ya. Hasil panen tertinggi lebih dari 10 ton ya, betul ya, karena ini 11 ya. Hasil panen terendah kurang dari 2 ton. Nah, tidak ada, ini karena 3 ton ya. Nah, jadi 2 dan 3. Tuh, ya. Di hasil panen terendah itu 3 ton bukan 2 ton. Baik, lanjut.
Nilai rata-rata 38 siswa adalah 7,5. Dengan masuknya 2 siswa rata-ratanya menjadi menjadi 7,55. Maka nilai rata-rata kedua siswa tersebut adalah, nah, jadi kita akan cari nilainya ya. Di rata-rata 38 siswa adalah nih, berarti ini kita jadi rata-rata keseluruhan ya, ini berarti sama dengan rata-rata sebelum ya, ini dikalikan dengan jumlah siswanya ya, N1 ya, ditambah dengan N2 kali ini rata-rata pertama, ini rata-rata kedua, dibagi N1 plus N2 ya. Baik, ini diketahui rata-ratanya 7,55. Rata-rata pertamanya 7,5 ya. 7,5 dikali 38 ditambah 2 orang kalikan rata-rata kedua dibagi berapa? 38 tambah 2. Nah, sehingga ini 40 ya. 7,55 kali 40 sama dengan ini 7,5 kali 38 ditambah 2 kali X2 X bar. Oke, 7,55 dikali dengan 40 itu hasilnya 302 ya, 302. Kemudian 7,5 dikali dengan 38 itu hasilnya 285 ditambah 2 X2 X bar. Berarti ini dikurangkan 302 kurangi 285 itu sama dengan 2 X2 X bar. Nah, berarti berapa ini? 2 X2 X bar sama dengan ya, 302 dikurangi ini sama dengan 17. Nah, sehingga X2 X barnya sama dengan 17 dibagi 2 sama dengan 8,5. Jadi jawabannya adalah D. Ingat bahwa N1 itu jumlah siswa pertama, N2 jumlah siswa yang kedua. Oke, saya kira cukup mudah. Kita lanjut. Pak Rizky seorang karyawan perusahaan swasta sering dengan melandainya banyak kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia. Pak Rizky sudah tidak melaksanakan WFH, sehingga hal itu akan berpengaruh terhadap penggunaan kuota internet. Berikut ini adalah grafik kuota internet yang digunakan dalam 6 bulan oleh Pak Rizky. Nah, kalau kita lihat di sini ya, persentase kenaikan pada bulan September lebih dari 10%. September itu dari Agustus itu 68, jadi kenaikan itu 75 dikurangi 68 sama dengan 7 ya, 7. Nah, sehingga persentase kenaikan
itu berarti 7 per awalnya 68 dikali 100%. Nah, di 700 dibagi dengan 68 yaitu 10, nah, artinya kenaikan persentase kenaikan pada bulan September lebih dari 10%, berarti betul. Nah, karena ini 10,2. Yang kedua, atau karena nomor 1 betul berarti ini betul, maka nomor 2 ini kelihatannya salah nih ya, atau betul ini karena di sini ada 2. Coba kita hitung ya. Persentase penurunan pada bulan Desember kurang dari 40%, yaitu bulan Desember ini. Berarti dari 35 ya, penurunan itu berapa nih? 35 dikurangi 21 berarti 14. Nah, jadi penurunannya, persentase penurunannya yaitu 14 dibagi 35 dikali 100%. Nah, ini kalau kita hitung ini dibagi 35 yaitu 40%. Ya, 40% pas. Nah, persentase penurunan pada bulan November kurang dari, karena kurang ini salah karena pasnya 40%. Oke, berarti nomor 2 salah. Berarti kita pasti ini jawabannya ya, B ya. Nah, jawabannya B. Nomor 3 pasti betul karena ini 1, 2 salah. Pada 2 salah ini juga 2 juga salah. Berarti jawabannya 1 dan 3. Rata-rata penggunaan kuota internet keluarga Pak Rizky lebih dari 47 GB. Rata-rata. Berarti ini bisa ini ditambahkan, ini 40, 68, 75, ini 48, 35, ini 21. Nomor 3 itu adalah ini ya, 40 ditambah 68 ditambah 75 ditambah 4 berapa ini ya? Ini adalah 46 ditambah 35 ditambah 21 dibagi 6. Nah, bagi 6. Kalau dibagi 6 ya, kita jumlahkan 40 ditambah 68 ditambah 75 kemudian ditambah 46 ditambah 35 ditambah 21, itu hasilnya 285. Kalau dibagi 6 hasilnya 47,5 ya, 47,5. Nah, ini lebih dari 47 berarti betul ya, betul. Jadi 1 dan 3 ya, jadi betul perkiraan kita itu ya. Baik, lanjut lagi. Pada beberapa kali mengikuti asesmen sumatif di suatu kelas yang jumlah siswa laki-laki dan perempuannya sama, diketahui bahwa rata-rata nilai siswa laki-laki 85,3 dan rata-rata nilai siswa 87,7.
Pernyataan yang pasti benar berdasarkan DAS adalah setiap siswa perempuan nilainya lebih tinggi dari masing-masing siswa laki-laki. Nah, jadi kita ini hanya menggunakan logika ya. Jadi kalau nilai rata-rata perempuan itu lebih tinggi dari nilai rata-rata nilai laki-laki, apakah dipastikan bahwa setiap siswa perempuan itu selalu nilainya lebih tinggi dari siswa laki-laki? Berarti tidak mungkin ya, karena kan kemungkinan itu ada nilai salah seorang wanita itu lebih rendah dari laki-laki. Hanya saja mungkin yang lebih tinggi lebih banyak sehingga rata-ratanya lebih besar. Maka nomor 1 ini yang A jawabnya salah. Nilai maksimal diperoleh oleh siswa perempuan. Belum tentu ya. Jadi kemungkinan saja laki-laki ada yang dapat nilai 100, yang perempuan tidak dapat. Tetapi nilai kecilnya yang laki-laki lebih banyak sehingga rata-ratanya lebih kecil gitu. Jadi kalau maksimal itu diperoleh oleh perempuan itu belum tentu. Berarti salah juga. Secara umum siswa perempuan lebih pintar daripada laki-laki. Ini secara umum. Jadi betul juga ya. Beberapa siswa laki-laki nilainya lebih tinggi dari siswa perempuan. Nah, ini juga belum tentu juga. Nah, ini juga berarti yang sudah pasti adalah yang C. Secara umum siswa perempuan lebih pintar daripada siswa laki-laki. Buktinya adalah rata-ratanya lebih tinggi daripada rata-rata laki-laki gitu ya. Jadi jawabannya adalah C. Nah, ini hanya pemahaman bahasa saja ya. Pemahaman bahasa. Baik, kita lanjut lagi nih. Akan dipilih siswa mewakili lomba OSN matematika. Jika peluang siswa laki-laki dan perempuan sama, diberikan pernyataan berikut. Peluang terpilih keduanya laki-laki adalah Jadi kalau ada laki-laki, perempuan, ini juga laki-laki, perempuan, itu kemungkinannya ya kan di sini kan bisa laki-laki, perempuan, laki-laki, atau perempuan. Jadi peluang sampelnya ada 4. Nah, sehingga peluang terpilih keduanya siswa laki-laki itu adalah hanya ada 1. Berarti 1/4. Di sini 0,4. 1/4 itu 0,25. Di sini salah. Nomor 1 salah, berarti ini juga salah. Nah, nomor 2 pasti betul. Ya, karena di sini ada angka 2 sebenarnya. Peluang terpilih 1 laki-laki dan 1 perempuan adalah 0,5. 1 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, 1 laki-laki dan 1 perempuan ini juga berarti P L P ya. 1 laki-laki, 1 perempuan itu adalah 2/4 atau sama dengan 0,5. Maka betul ya. Peluang terpilih keduanya siswa perempuan adalah ya, peluang 2 perempuan. Ini ada 1 ini, yaitu 1/4 sama dengan 0,25. Di sini 0,2 berarti salah. Peluang terpilih 2 siswa laki-laki sama dengan peluang terpilih 2 perempuan. Betul ya. Jadi 2 laki-laki 0,25, 2 perempuan juga 0,25. Jadi betul jawabannya ini 4. 2 dan 4. Jadi jawabannya D. Baik, seperti itu yang bisa kami sampaikan untuk pembahasan soal-soal ini. Semoga bermanfaat ya, dan selamat belajar, selamat mengerjakan soal-soal yang akan kalian hadapi.
Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.